Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat siang para pemirsa yang luar biasa. Mayoritas ibu-ibu yang dahsyat, yang selalu berdoa bersama kami. Lihat, di hadapan Tuhan ada nilai rohani, ada bobot yang sangat berharga. Mungkin di hadapan manusia atau di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan hal yang sepertinya kurang bermanfaat. Tetapi seperti kata firman Tuhan, apa yang menjadi kebodohan bagi manusia itu menjadi hikmat Tuhan. Apa yang tidak dianggap oleh dunia itu yang disukai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu melakukan hal-hal rohani. Karena orang yang rohani itu bisa menilai hal-hal yang rohani. Tetapi orang duniawi itu mentertawakan, menganggap hal-hal rohani itu sebuah kebodohan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum mulai menara Tuhan. Bapakku yang baik, siang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, semua peserta, semua yang mengikuti acara ini, kuasai hati dan pikiran mereka, sehingga kami dapat memuji menyembah-Mu dan lebih mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Siang hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan siang hari ini. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dengan hati bersyukur, kita panjatkan pujian-pujian kita kepada Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita, pada kita syukur. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang
lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan Tuhannya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya ada kita. Syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now
Let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari awal kita katakan, Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. and now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. and now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. and now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done
kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, sembah Dia. Yesus baik, Tuhan Yesus besar, kasih setiamu tak berkesudahan di hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami yang lemah, kami percaya akan diberi kekuatan. Kami yang miskin, diberi kelimpahan kekayaan. Haleluya. Perbuatanmu pada kami sungguh ajaib Tuhan. Perbuatanmu, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, hati kami bersyukur, hati kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am
because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Katakan kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Angkat tanganmu sama-sama, katakan and now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini, karena kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami percaya Tuhan siang hari ini setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang memuji menyembah Tuhan dengan sungguhan hati, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang sebentar akan ditabur, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu pelita bagi jalan kami, terang buat kaki kami, sehingga ya Bapa kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami, karena firman-Mu itulah terang kami, satu-satunya penunjuk jalan yang luar biasa di dalam hidup kami semua Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Selamat berjumpa kembali. Hari ini pembacaan Alkitab kita ada di Yesaya pasal 65, 66 dan Yeremia pasal yang pertama.
Saudaraku, sekali lagi pembacaan kita dari Yesaya 65, 66 dan Yeremia pasal pertama. Tidak terasa kitab Yesaya yang 66 pasal ini kita sudah selesaikan. Dan saya harap saudara terus bertekun membaca, karena siapa yang jemu akan roti dari sorga, roti mana, itu akan dipagut ular, ya. Hidupmu akan mudah dicobai oleh iblis, diserang oleh iblis, gambaran ular, apabila saudara jemu makan mana, jemu makan firman. Kalau saudara tidak jemu, makan terus roti, bahkan haus dan lapar, maka saudara akan dijauhkan dari semua pencobaan. Ya, bahasa Jawa mengatakan setan ora doyan, demit orang dulit. Ya, luar biasa, haleluya. Saya ingin merenungkan firman Tuhan di Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat, firman Yahweh datang kepada Yeremia. Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Yahweh, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Yahweh berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kuutus haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Yahweh. Lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yahweh berfirman kepadaku, sesungguhnya aku telah menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya Tuhan itu sudah mengenal Yeremia sejak di kandungan. Saya yakin sama seperti Tuhan mengenal Yeremia sejak kandungan, Tuhan memilih Yeremia sejak kandungan, maka Tuhan juga mengenal kita sejak dari kandungan ibu kita. Tuhan memilih kita sejak kandungan ibu kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk menjadi alat Tuhan, untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, seperti Yeremia, banyak orang Kristen yang selalu beralasan, yang selalu menghindar, sehingga tidak mau menjadi alat Tuhan. Tetapi kerinduan hati Tuhan, keinginan Tuhan supaya saya dan saudara menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, baik melalui kesaksian hidup kita maupun melalui mulut lidah kita. Kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan. Ada dua syarat untuk menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, kesediaan kita. Sekali lagi, yang pertama, kesediaan kita. Apakah saudara bersedia? Karena Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Tuhan hanya berfirman, Tuhan hanya menghimbau, Tuhan hanya menyuruh dengan senang hati, dengan rela hati. Kita harus menanggapi seruan Tuhan. Jadi untuk menjadi alat Tuhan, yang pertama sederhana, saudara harus mau, saudara harus terbeban, saudara harus membalas cinta Tuhan, supaya saudara mau menjadi saluran tangan Tuhan untuk penyelamatan jiwa-jiwa, untuk berbuat baik. Tidak perlu banyak alasan. Jangan seperti Musa yang mengatakan tidak petah lidah, seperti Yeremia mengatakan aku masih muda, dan sebagainya dan sebagainya.
Tuhan butuh kita bersedia, itu saja. Dan itu harus timbul dari hati kita. Karena kalau kita tidak bersedia, Tuhan juga tidak akan memaksa kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau bisa menjadi alat Tuhan. Syarat yang pertama, engkau harus mau bersedia memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Anda berada, di keluargamu, di lingkungan keluarga besar, di tempat engkau berada, di tempat pekerjaanmu, engkau juga bisa menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-9 mengatakan, lalu Yahweh mengulurkan tangannya menjamah mulutku. Ya, dan Yahweh berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Untuk bisa menjadi saksi Tuhan, saudara harus penuh firman Tuhan. Kalau dulu Yeremia ya diberi firman, sekarang saudara punya Alkitab. Untuk menjadi saksi Tuhan, hidupmu harus mau dipenuhi firman Tuhan. Nah, caranya bagaimana dipenuhi firman Tuhan? Saudara harus mendengar firman Tuhan. Saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara harus banyak makan firman Tuhan. Nah, tatkala saudara banyak mendengar, saudara bisa mengatakannya. Tatkala saudara banyak membaca, saudara bisa menyaksikannya. Bagaimana kita bisa menyaksikan firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kalau kita tidak menerima input, bagaimana kita bisa mengeluarkan? Ada output, tidak mungkin. Nah, saudaraku, itu sebabnya jangan jemu-jemu mendengar firman Tuhan. Masa sekarang ini banyak firman Tuhan. Saudara bisa mendengar di YouTube, saudara bisa mendengar di media sosial. Dan tatkala saudara makan firman Tuhan, saatnya saudara akan mengeluarkan firman Tuhan dari mulut yang sama. Yang membaca firman Tuhan, dari telinga mendengar firman Tuhan, hatimu dipenuhi firman Tuhan, maka nantinya mulut kita akan keluar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biar dua syarat ini ada pada kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas, percayalah engkau diberkati Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Karena Tuhan menunggu kesediaanmu untuk menyaksikan kemuliaannya. Untuk menyaksikan bahwa Yesuslah yang menebus dosa manusia. Engkau harus memberitakan kabar baik bahwa barang siapa yang percaya dosanya diampuni dan memiliki hidup yang kekal. Kembali beraktivitas dengan semangat memberitakan firman Tuhan. Dengan terbeban jiwa-jiwa, aku memberkati engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pohonkan doa berkat ini. Dan semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan kesempatan yang sama. Bye-bye.